Oke, semangat pagi. Jumpa lagi bersama saya Wesley Wijaya. Kali ini saya akan menjelaskan trading ya. Yang dimana trading, apakah kalian adalah seorang trader atau kalian hanya seorang penjudi? Ya, sini saya akan tekankan kalian ya, bahwasanya seorang trader ya tidak akan bermain di platform bandar ya, yang dimana di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan yang trading teknikal yang dikuasai oleh bandar ya. Nah, saya mau jelaskan lagi nih ya, apakah kalian seorang trader atau seorang penjudi ya. Oke, di sini saya akan jelaskan di mana trading teknikal yang dikuasai bandar ya, yang seperti platform contoh saya kasih tahu seperti Binomo atau Olimtrade, Rubik Trade, Binari.com dan lain-lainnya, masih banyak yang lain ya. Nah, itu adalah satu platform yang dimana ada fundamentalnya, ada teknikalnya, ya, ada sinyal-sinyal grafik, semuanya ada, ya. Tapi ingat, kalian bermain di sana sama seperti kalian berjudi, karena semuanya rekayasa, ya, semuanya rekayasa. Artinya apa? Ya, kalian bukan trading, kalian bukan trader. Kalau kalian bermain di teknikal yang dikuasai bandar, kalian bukan trader, ya. Tapi kalian penjudi, sama seperti kalian, ya, berjudi bola. Apakah di Binomo bisa dibaca grafiknya ya kan, ada grafik, tapi itu rekayasa, dibikin-bikin, bukan hanya market clear, bukan market clear, tapi rekayasa. Makanya saya bilang, kalau kalian bermain di situ dan kalian menikmatinya, kalian mendapatkan profit di situ, ya, kalian bukan seorang trader. Jangan ngaku bakal trader, tapi kalian adalah seorang penjudi. Ingat, kalian adalah penjudi, ya, bukan trader. Kalau trader tidak seperti itu, dia akan bermain di market ya. Nah, jadi kalian bermain di contoh di salah satu platform yang bernama Binomo, kalian bermain di situ lalu kalian mendapatkan profit pada saat itu. 2 hari kemudian kalian nambah lagi, rupanya kalian loss dan kalian nambah lagi, loss akhirnya lebih dalam lagi, akhirnya kalian bangkrut. Nah, kalian berjudi di situ karena tidak ada yang analisa, itu buatan semua, buatan manusia. Ya, bukan market, tapi ini individu. Nah, sama seperti kalian judi bola. Ya, judi bola siapa bilang nggak bisa dianalisa? Semua bisa dilihat hasil-hasil sebelum-sebelumnya, dia melawan siapa. Jadi kemungkinan itu biasanya ada orang yang bisa memprediksikan ya. Dia prediksi ini Liverpool melawan Arsenal siapa yang menang, kayak gitu kan. Sama seperti di sini di platform seperti Binomo, Olimtrade dan lain-lain lah, masih banyak yang lain ya. Nah, biasanya muncul di iklan di YouTube ya kan, banyak sekali. Kalian harus jeli ya, kalian harus jeli di situ. Jangan asal trading. Ya, bedakan yang mana yang di market, yang mana di bandar ya. Nah, oke, sampai di situ kalian harus paham bahwa kalian adalah seorang trader atau penjudi. Nah, saya akan jelaskan lagi. Saya tidak menjelaskan ya yang trading fundamental. Nanti saya akan jelaskan trading fundamental dan apa saja contoh yang harus kita simpan untuk masa depan ya. Ya, tapi kali ini saya jelaskan trading teknikal ya. Trading lebih ke trading teknikal. Jadi tadi saya jelaskan yang seperti trading teknikal yang di bandar, sekarang yang dikuasai market ya. Contoh, kalian punya akun di sekuritas A ya, kalau itu di saham, kalau di Indodax adalah di kriptonya ya kan, Indodax, rekeningku.com atau rekeningku toko kripto kan banyak ya. Nah, kalau di saham sekuritas, kalau sebutan di forex ya, sebutan di forex itu dia broker, menggunakan broker. Nanti saya akan jelaskan lagi ya untuk mengenai forex ya. Ya, mengapa saya tidak main di forex ya. Nah, saya akan jelaskan lagi kenapa saya tidak bermain di forex ya. Nah, tapi saya tidak akan jelaskan di video ini. Next video saya akan buatkan. Ya, kali ini saya jelaskan deh di saham dan di cryptocurrency. Jadi contoh, kalian di Indodax membeli satu saham ya atau koin ya, ya. Lalu tiba-tiba kalian beli sekarang, 5 menit kemudian dia naik sampai 10 menit kemudian naik ke 10%, 20%, bahkan kalian beli karena mengikuti tren. Ya, tiba-tiba kalian jual dan kalian sudah win 20% dan kalian jual, akhirnya apa?
kalian untuk makan. Ya, dan di situ kalian bermain cepat. Kalian beli hari ini, tiba-tiba sudah naik sedikit kalian jual dan kalian tarik rupiah. Ya, bahkan kalian menunggu lagi ada momen apa enggak yang di saham yang bagus, tiba-tiba kalian beli lagi, kalian jual lagi. Ya, kalian ngikut tren berita itu mungkin nggak sampai 1 hari sudah kalian jual. Saya bisa katakan kalian juga judi walaupun di market. Kalian berjudi, saya katakan ya. Saya katakan kalian berjudi karena apa? Ya, seorang trader, pahami betul-betul ya seorang trader. Kalian beli si A di Indodax contoh ya, contoh ini koin di Indodax atau saham di sekuritas mana ya. Lalu kalian tradingkan teknikal dalam jangka yang pendek 2 menit, 3 menit, bahkan 1 jam, 2 jam, bahkan harian. Lalu kalian profit. Dan kalian bisa bermain lagi tapi kalian tidak tarik ke rupiah ya, jadikan ke rupiah. Artinya kalian jual saham itu karena kalian sudah punya sudah melihat fundamentalnya, beritanya akan turun ya. Jadi beritanya kurang bagus kalian jual, tidak masalah sebenarnya ya. Kalian bisa mainkan lagi di situ nanti kan, dimana kalian sudah jadikan rupiah. Kalian bisa beli lagi koin yang potensinya, tapi kalian tidak menarik sampai masuk ke uang tabungan kalian. Ingat ya, kalian lebih ke menengah tradingnya, jangka pendek menengah namanya. Itu trading teknikal. Kalian bermain bisa waktunya dalam 1 tahun, 2 tahun di situ. Nah, ya, dari misalnya dari si A harganya sekian, kalian jual, lalu kalian jadikan rupiah dan kalian sudah tahu ini akan kondisinya turun, lalu kalian beli lagi di dasar. Ya, karena kalian sudah mendengarkan beritanya akan naik lagi, kalian mainkan lagi. Tapi ingat, tidak kalian tarik ke tabungan kalian. Ya, itu baru seorang trader. Tidak kalian tarik ke rekening bank kalian dan kalian makan langsung dari hasil profit itu. Ya, kalau kalian langsung makan, ngambil cuma 10%, 20%, tiba-tiba kalian tarik rupiahnya semua, ya. Nah, kalian makan dari hasil itu, kalian penjudi, ya. Tapi kalau kalian mainkan dalam waktu yang cukup lama, ya, kalian main trading jual rupiah, belikan lagi koin yang potensi nanti naik lagi dalam waktu udah 1 tahun, 1 tahun lebih, bahkan 2 tahun, ya. Nah, dalam waktu itu menengah itu, ya kalian bisa lihat hasilnya, mungkin kalian bisa mengambil profit. Itu baru seorang trader, ya. Tapi yang jelas lebih aman dibandingkan bandar, ya. Nah, kalau di bandar jelas mereka penjudi, ya. Kalau kalian cuma motivasi kalian teknikal yang kalian main di market karena ngikut tren, ya seperti contoh Dogecoin kemarin. Ya, kita sama-sama seperti BTC di prank Elon Musk, ya kan? Belilah BTC sebanyak-banyaknya, ya kan? Karena Elon Musk akan memakai Teslanya di situ. Kalian membeli pada saat itu karena ikutan tren. Pasti, kalau kalian tidak beli, pasti ada orang-orang yang membeli. Makanya harganya bisa hampir mencapai 900 juta. Ya, di situ harga BTC hampir mencapai 900 juta. Kalau tidak salah 880 juta. Ya, nah, kita anggap kita genapkan itu 900 juta harga satu BTC. Pasti ada pembelian. Karena kenapa bisa mencapai segitu besar? Karena ada pembelian. Ya, kalian yang membeli di situ tiba-tiba harganya turun di saat si Kang Melon ya, Elon Musk memberitahu bahwa BTC tidak bisa di Tesla memakai pembayaran menggunakan BTC tidak bisa. Akhirnya harga BTC pun down. Ya, harga BTC down, akhirnya apa? Yang menjadi korban adalah orang yang beli di atas. Ya, itu resiko ya, resiko. Karena mau ikutan tren, dia mau cuan dari 900 juta ini mungkin dia ngarep jadi 1M. Ya, yang tadinya ngarep jadi 1M tiba-tiba turun. Akhirnya apa? Akhirnya sekarang harganya 600 lebih 700 ya. Bahkan di bawah 700 juta saya lihat hari ini. Nah, jadi apa kesimpulannya? Nah, kalau kalian mengikut tren seperti itu dan kalian tidak tahu tentang berita yang benar, cerita yang benar, ya, yang ada di dalamnya, kalian tidak tahu fundamental yang sebenarnya, kalian adalah penjudi. Seorang trader maupun teknikal, kalaupun itu teknikal,
ya, ataupun fundamental ya. Yang benar adalah dia mengetahui ya potensinya harus lengkap, legalitas semua harus jelas. Ya, dia tahu potensi fundamental yang membeli karena tahu potensinya yang akan datang gitu loh. Bukan hanya sekedar beli, ngikut-ngikut tren, tiba-tiba dari 900 juta BTC turun, nah kalian loss. Akhirnya apa? Akhirnya kalian karena butuh duit, kalian jual, ya kan? Kalian loss. Tiba-tiba kami belinya 900 juta. Tiba-tiba sekarang 700 juta, kalian loss 200 juta karena butuh duit, anak mau kuliah, kalian tarik. Nah, kalian tarik akhirnya rugi 200 juta. Judi nggak kalian? Judi kan? Nah, makanya di situ lihat betul-betul kalian trader, investor atau kalian penjudi. Itu loh. Kalau kalian betul-betul trader ya, walaupun teknikal, main singkat, kalian main di situ ya, walaupun dia turun nggak apa-apa, kalian hold, tahan, mainnya lebih ke jangka panjang. Menengah ya, jangka menengah ya. Jadi kalian mainnya menengah ya, bisa 1 tahun ya, tapi kalian sudah tahu sinyal yang bagus, kalian beli, jual mahal lagi, tapi belum dimasukkan profitnya ke rekening kita, kayak gitu loh. Itu baru seorang trader yang dimana kalian bisa mengehold koin itu di saat kalian butuh duit ya, walaupun itu kondisinya lagi parah, kalian lagi butuh duit, tapi kalian bisa menahan uang kalian ada di situ, kalian hold sampai koinnya naik berkali-kali lipat, kalian baru hebat, kalian baru seorang trader. Kalau kalian hanya seorang uh, beli saat ini, tiba-tiba kalian naik, tiba-tiba kalian mau jual, ya, ataupun dia turun dan kalian butuh duit, kalian jual, kalian bukan seorang trader, tapi kalian adalah penjudi. Ya, jadi pahami bedanya ya. Saya sudah bongkar ini, sudah buka nih pola pikirnya, ya. Nanti saya akan bahas tentang forex ya. Kenapa saya tidak bermain di forex, dan saya akan membahas juga tentang trading fundamental dan apa saja yang wajib kita simpan biar kita bisa pensiun sama-sama ya. Biar kita bisa sama-sama berbagi ya. Oke.